Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu peserta pelatihan penguatan penggerak moderasi beragama, hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas bersama-sama materi tentang analisis gunung es dan proses U, yaitu satu sesi di mana Bapak Ibu diharapkan bisa menyelami persoalan dalam sistem sosial termasuk masalah-masalah keagamaan. Bapak Ibu peserta pelatihan moderasi beragama, pada sesi kali ini pokok bahasan kita adalah bagaimana Bapak Ibu memahami analisis gunung es atau iceberg analisis. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba mempraktikkan analisis fenomena, pola, struktur, dan paradigma atau cara pandang atau mental model yang menjadi penyebab situasi keberagamaan saat ini. Nah, di akhir sesi, Bapak Ibu peserta diharapkan mampu memahami berbagai fenomena keagamaan saat ini, seperti eksklusivisme beragama atau religious exclusion, kemudian ekstremisme itu sendiri, dan ekstremisme kekerasan atau violent ekstremis. Kemudian Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan analisis pola, struktur, cara pandang yang menjadi penyebab situasi keberagaman saat ini. Nah, ini adalah bentuk the iceberg model. Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks yang biasa dilakukan dalam organisasi atau masyarakat yang dikembangkan oleh Sen dan Hamilton. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa ada satu model iceberg yang dikembangkan oleh Sen dan Hamilton yang terdiri dari beberapa lapisan atau beberapa struktur. Apa yang tampak itulah yang disebut dengan event. Ya, seperti kalau kita melihat gunung es yang kita lihat secara fisik dari luar itu hanya permukaannya saja, tapi ada beberapa lapisan yang tidak kelihatan oleh kita. Itulah nanti yang akan kita bahas, mulai dari yang tampak sampai yang tidak tampak dalam model iceberg ini. Nah, bagian yang tampak itu disebut oleh Sen dan Hamilton adalah event. Event adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam sistem thinking diyakini dia disokong oleh tiga lapisan yang tidak tampak. Tiga lapisan yang tidak tampak seperti Bapak Ibu lihat, ada tiga lapisan yang berada di bawah event itu. Apa saja itu? Ada yang disebut dengan pattern of behavior. Adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola atau tren penanaman nilai-nilai melalui pengajian atau dai-dai yang intoleran. Itu satu contoh. Kemudian di bawah dari pattern of behavior ada sistem struktur atau sistem sosial yang memungkinkan kecenderungan masyarakat tersebut itu berkembang. Nah, di bawah lapisan itu ada namanya mental model, cara pandang, perspektif, paradigma, pelaku, kemudian elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial itu bisa bertahan dalam kondisi sedemikian. Kemudian jika kita mampu menganalisis, maka semakin dalam intervensi kita atau lapisan yang kita analisis, maka semakin besar juga daya ungkit atau leverage terhadap perubahan struktural dan sistemik yang berujung pada perubahan fenomena yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mencoba menganalisis persoalan sosial keagamaan. Yang pertama, apa yang tampak, misalnya banyak kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya. Kemudian di bawah lapisan itu tentu ada hal-hal yang tidak tampak. Nah, inilah yang kita coba analisis. Yang pertama, pola atau tren yang mendukung banyaknya kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah munculnya sikap eksklusif
dalam beragama. Kemudian sikap bahwa agamanya lah sebagai yang paling benar dan menuding agama lain itu sesat. Kemudian sikap anti pada kelompok agama lain, kemudian ada intimidasi terhadap kebebasan beragama, bahkan cenderung melakukan pelanggaran atau persekusi. Itu adalah lapisan pertama atau lapisan kedua. Lapisan pertama yang tampak tadi, kemudian lapisan kedua yang mendukung kenapa event itu terjadi. Di bawah pola atau tren itu kemudian ada namanya sistem struktur. Ada sistem atau struktur sosial yang mendukung mengapa pola tren itu bisa terjadi. Apa saja? Kita ketahui bahwa pasca reformasi kekuatan Islam, kekuatan agama politik itu kembali mendapat ruang gerak. Itu yang terjadi sampai saat ini. Setelah reformasi, kemudian adanya hukum yang tidak tegas terhadap pelaku teror dan jaringannya. Itu sistem atau struktur sosial yang menyebabkan hal tersebut. Nah, di lapisan yang paling bawah adalah mental model. Mental model ini adalah paradigma, cara pandang, keyakinan, ya, bisa juga berujung kepada dogma, doktrin, agama dan sebagainya. Apa saja dalam perspektif agama ada fanatisme agama yang berlebih-lebihan. Kita boleh fanatik dengan agama kita, tapi jangan sampai karena fanatisme yang berlebih-lebihan malah menyalahkan atau melakukan persekusi terhadap penganut agama lain. Kemudian persepsi yang salah dalam menjalankan agama dengan lurus, dogma atau doktrin agama, taklid buta itu menjadi mental model perspektif keyakinan yang menyebabkan sistem struktur pola tren sampai event itu terjadi. Kemudian ada perspektif perangkat negara. Perspektif perangkat negara yang menganggap bahwa isu agama adalah bukan isu sentral, sehingga persoalan-persoalan agama dibiarkan begitu saja berkembang dan tidak mendeteksi secara dini hal-hal yang bisa menyebabkan kerusuhan atau konflik karena persoalan agama. Selanjutnya, inilah mengapa dikatakan analisis iceberg, karena kita menggambarkan seorang penyelam yang melakukan penyelaman ke laut yang paling dalam itu melakukan gerakan menyelam dan membentuk yang namanya proses proses, karena kalau kita lihat polanya dia seperti menyelam ke dasar, kemudian dia kembali ke permukaan. Ketika dia masuk ke dalam permukaan air dan ke kedalaman air, dia sebetulnya sedang melakukan analisis. Apa yang dianalisis? Pola dan tren itu, perilaku, kebiasaan, sikap yang bisa dilihat. Kemudian ada struktur penyebab yang dianalisis, ada tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem yang mendukung terciptanya pola atau tren. Kemudian yang paling bawah adalah mental model, paradigma, perspektif, keyakinan yang dianut, sehingga seorang yang melakukan analisis, termasuk kita semua ini, harus diminta mampu melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan sosial, termasuk persoalan sosial keagamaan. Nah, kita mampu menganalisis dengan memikirkan kembali, ada namanya rethinking, kemudian meredesain, reframing. Dan sisi kanan itu adalah proses untuk merubah apa yang ada di sebelah kiri, merubah mental model dengan melakukan proses rethinking, kemudian merubah struktur atau sistem dengan redesigning, mendesain kebijakan program dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mengubah pola dan atau tren yang terjadi dengan melakukan reframing, memastikan terwujudnya sikap kebiasaan baru yang merubah sikap atau kebiasaan lama, sehingga nanti akan kita temukan apa yang terjadi. Itu kita bisa analisis, melakukan analisis iceberg dan proses U, sehingga apa yang terjadi, persoalan-persoalan sosial keagamaan yang bisa berakibat konflik itu kita bisa minimalisir dengan melakukan analisis ini. Itulah sedikit yang bisa sampaikan tentang
analisis network dan prosesku. Allahumma fi ila